Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi bersama dengan Ustazah Susi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Ustazah harapkan semoga anak-anak merasa senang dan bersemangat pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ustazah akan bacakan pijakan aturannya terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan anak-anak menonton video dari awal hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan fokus ya, agar anak-anak dapat memahami materinya dengan baik. Nah, kita akan berdoa dulu sebelum belajar ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, kita sudah memasuki tema kelima, yaitu wirausaha, dan subtema 3, yaitu ayo belajar berwirausaha. Saya sudah siapkan lagu temanya. Kita akan menyanyikannya bersama-sama ya. Judulnya adalah Ayo Belajar Berwirausaha dengan nada tayo. Sudah siap? Kita akan bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Hai teman, ayo kita belajar, belajar, belajar berwirausaha. Hai teman, ayo kita belajar, belajar, belajar berwirausaha. Siapkan diri, mulai usaha, pertahankan usaha. Jika berhasil, kembangkan usaha. Ayo teman, tak perlu takut gagal. Hai teman, ayo kita belajar, belajar, belajar berwirausaha. Ayo teman semua berwirausaha. Teng teng teng. Oke, seperti itu ya lagu temanya. Semoga dapat diikuti dan kita masuk ke materi temanya. Ayo belajar berwirausaha. Apa sih wirausaha itu? Jadi berwirausaha adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan usaha, yang kemudian menyusun, mengatur, mengambil resiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan guna memperoleh keuntungan. Nah, tujuan kita belajar berwirausaha yang pertama untuk mengembangkan dan membina bibit bakat pengusaha sehingga dapat tumbuh lebih berkualitas dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu untuk memberikan kesempatan kepada setiap manusia agar dapat menumbuhkan kepribadian berusaha. Lalu selanjutnya untuk membentuk manusia yang berwatak unggul dan meningkatkan daya saing dan daya juang. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau belajar berwirausaha? Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah memulai dulu. Tahap memulai yaitu tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha yang memungkinkan untuk dilakukan. Tahap yang kedua yaitu melaksanakan usaha. Pada tahap ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan dan pemasaran.
Lalu tahap mempertahankan usaha, tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Lalu tahap mengembangkan usaha, tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Jadi itu tahap-tahapnya bila teman-teman menginginkan untuk belajar berwirausaha. Semoga bisa dipraktekkan ya. Dan kita akan masuk ke tema matematika kita, yaitu modus dan median. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar yang pertama, agar anak-anak mampu memahami cara menentukan modus dan median pada sebuah data. Lalu agar anak-anak mampu mengidentifikasi modus pada sebuah data. Lalu agar anak-anak mampu menyelesaikan masalah pengolahan data yang berhubungan dengan modus. Lalu agar anak-anak mampu mengidentifikasi median pada sebuah data. Lalu tujuannya agar anak-anak mampu menyelesaikan masalah pengolahan data yang berhubungan dengan median. Nah, apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama yaitu cara menentukan modus dan median pada sebuah data. Kita langsung saja bagaimana cara kita menentukan modus pada sebuah data. Jadi, modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi yang paling besar. Modus itu dapat ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, maupun diagram. Untuk yang pertama, kita akan menentukan modus dari daftar. Ustazah punya sebuah daftar. Jadi, ini adalah data. Perhatikan ya, data di sini tidak berupa angka tapi berupa nama buah-buahan. Jadi data itu bebas ya anak-anak, tidak hanya angka, bisa juga buah-buahan dan yang lainnya. Di sini Ustazah punya data ada pisang, jambu, pisang, melon, apel, jambu, apel, dan melon. Bagaimana kita menentukan modus dari data tersebut? Cara menyelesaikannya, kita kelompokkan datanya terlebih dahulu. Jambu dulu, pisang dulu, setelah itu ada jambu, ada melon, dan ada apel. Ternyata semuanya memiliki frekuensi yang sama, yaitu 2. Sehingga untuk data yang sudah disebutkan di sini adalah tidak memiliki modus atau modusnya tidak ada. Karena frekuensinya semuanya sama. Tidak ada yang paling sering muncul. Nah, sekarang Ustazah akan mencontohkan satu data lagi. Di sini ada sebuah data. Ya. Lalu, bagaimana cara kita menentukan modus dari data tersebut? Kita urutkan dulu datanya. Kita urutkan, setelah kita urutkan, kita hitung. Yang 30 ternyata ada 3. Yang 31 ada 2, yang 32 ada 1. 33 ada 3, dan yang 34 ada 2. Nah, dari data yang sudah diketahui frekuensinya yang paling besar yaitu data 30 dan 33. Sehingga untuk modusnya yaitu ada 2. Modus data tersebut adalah 30 dan 33. Kenapa? Karena 30 frekuensinya paling besar ya, yaitu 3. 33 juga frekuensinya sama, 3. Sehingga modusnya adalah 30 dan 33. Lalu untuk menentukan modus dari tabel, bagaimana caranya?
Kita lihat di sini ada data pembelian bahan pokok dalam sebulan. Jadi di sini ada beras yang pembeliannya 8 kali dalam sebulan, minyak goreng 5, gula 10, tepung terigu 3, dan telur 5. Nah, dari sini sudah terlihat dengan jelas bahwa frekuensi yang paling besar yaitu 10. Frekuensi pembelian gula dalam sebulan yaitu 10 kali. Sehingga sudah jelas ya, modusnya adalah gula. Karena gula paling banyak frekuensinya. Seperti itu ya. Lalu kita lanjutkan. Bagaimana cara menentukan modus dari diagram batang? Di sini ada data mata pelajaran yang disukai oleh siswa kelas 6. Yang suka matematika ada 10 orang, yang suka IPA ada 11, yang suka IPS ada 8, dan yang suka bahasa Indonesia ada 11. Sangat mudah menentukan frekuensi yang paling banyak, yaitu ada IPA dan bahasa Indonesia yang disukai oleh 11 siswa. Sehingga modusnya di sini adalah IPA dan bahasa Indonesia. Ya, IPA dan bahasa Indonesia. Modusnya ada IPA dan bahasa Indonesia yang frekuensinya yaitu sama-sama 11. Untuk modus sudah cukup, kita lanjutkan ke median. Apa itu median? Median itu nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah terurut. Jadi datanya harus diurutkan terlebih dahulu ya. Cara menentukannya bagaimana? Kalau banyak datanya ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah. Ya, rumusnya yaitu median yaitu data yang ke n plus 1 per 2. N itu banyak data, lalu X-nya itu nilai datanya. Lalu bagaimana kalau banyak datanya genap? Nah, kalau genap yaitu mediannya adalah jumlah 2 data yang terletak di tengah lalu dibagi 2. Kita langsung saja ke contohnya ya. Jadi Ustazah sudah punya data. Ini adalah data nilai ulangan matematika Rizky. Bagaimana cara menentukan mediannya? Cara penyelesaiannya yang pertama dengan diurutkan terlebih dahulu. Oke, kita urutkan. Ini adalah data yang sudah terurut. Ya, data yang ini sudah diurutkan menjadi seperti ini. Dari data yang diurutkan seperti ini, kita sudah melihat ya, kan datanya ada 11. Jadi yang paling tengah yaitu yang mana? Yang ini. Nah, data ini terletak persis di tengah, sehingga bisa kita nyatakan bahwa mediannya yaitu data ke-6, yaitu 7. Data ke-6 maksudnya bagaimana Ustazah? Data ke-6 itu dimulai dari sini. Ini data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, dan data ke-6. Ya, ini sudah jelas bahwa mediannya terletak di tengah, yaitu data ke-6 yang ini. Ini kalau datanya sedikit. Kalau datanya banyak bagaimana Ustazah? Nah, kalau datanya banyak berarti kita pakai rumus. Rumusnya apa? Rumusnya yang tadi ya. Median sama dengan X yang ke n plus 1 per 2. N-nya berapa? N-nya tadi 11. Jadi kita masukkan N-nya 11 di sini, ditambah 1 yaitu 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 yaitu 6. Jadi mediannya adalah X yang ke-6 atau data yang ke-6. Kalau sudah tahu data yang ke-6, maka kita hitung dari sini. Mana ya data yang ke-6?
Data yang keenam yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia data yang keenam, sehingga mediannya adalah data yang keenam yaitu 7. Seperti itu cara menentukan median dari daftar. Lalu bagaimana kalau median dari tabel? Kita punya satu tabel. Di sini adalah nilai ulangan matematika siswa. Yang nilainya 6 ada 3 siswa, yang nilainya 7 ada 6, yang nilainya 8 ada 4, yang nilainya 9 ada 2 siswa. Jadi jumlah siswanya ada 15 siswa. Bagaimana cara kita menentukan median dari tabel tersebut? Nah, kita harus menghitung yang namanya frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif yaitu kita menjumlahkan banyak data dengan data yang sebelumnya. Di sini kita lihat banyak datanya ada 3. Ya, jadi frekuensi kumulatifnya ada 3. Lalu di sini di data yang kedua banyak siswanya ada 6. Jadi frekuensi kumulatifnya 3 ditambah dengan 6 yaitu 9. Lalu di sini banyak siswanya ada 4. Jadi tadi 3 tambah 6 ya sudah ya. Lalu ditambah dengan 4 sama dengan 13. Lalu yang terakhir di sini ada 2, sehingga frekuensi kumulatifnya tadi sudah 3 ditambah 6 ditambah 4 lalu ditambah dengan 2. Ya, di sini 15. Oke, jadi frekuensi kumulatifnya berapa? Frekuensi kumulatifnya di sini 3, 9, 13, dan 15. Lalu, bagaimana cara kita menentukan mediannya? Mediannya sama ya, tadi kita tentukan dengan X, N plus 1 per 2. N-nya berapa? N-nya ada 15. 15 itu data ganjil. Jadi kita pakai rumus yang ini ya. 15 ditambah 1 dibagi 2. 15 tambah 1 sama dengan 16, dibagi 2 sama dengan 8. Jadi mediannya adalah data yang ke-8. Data yang ke-8 di mana, Ustazah? Nah, kita lihat frekuensi kumulatifnya. Di sini 3. Artinya data yang ke-1, yang kedua, dan yang ketiga ada di sini. Lalu di sini ada 9. Artinya data yang ke-4 sampai yang ke-9 ada di sini. Ya, data yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 ada di sini. Berarti data yang ke-8 atau X8 ada di sini. Oke, bisa dipahami? Sehingga mediannya adalah 7. Seperti itu anak-anak. Jadi Ustazah ulangi. Oke. Di sini frekuensi kumulatifnya 3, artinya bahwa data yang pertama, data yang kedua, dan data yang ketiga ada di sini. Ya. Lalu di sini frekuensi kumulatifnya 9, sehingga data yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 ada di sini. Lalu di sini frekuensi kumulatifnya 13 ya. Jadi data yang ke-10, ke-11, ke-12, dan ke-13 ada di sini. Yang terakhir, data yang ke-6
14 dan yang ke-15 ada di sini. Nah, ternyata mediannya adalah data yang ke-8 atau X8. Lihat, X8 ada di sini. Ya, jadi mediannya adalah yang ini. 7. Seperti itu anak-anak cara mencari mediannya. Lalu sudah selesai. Ya. Jadi seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Lalu tadi kan datanya semuanya ganjil. Kalau misalnya datanya ada yang genap, bagaimana Ustazah? Nah, kalau misalnya datanya genap. Oke, di sini ya. Misalnya datanya di sini kan ada 11. Ustazah berikan lagi datanya ada satu lagi, yaitu jadi 12. Nah, sekarang N-nya sama dengan 12. Jadi, kalau datanya genap itu berarti yang di tengah kan ada 2. Yang di tengah ada ini ya. Oke, yang di tengah ada 7 dan 8. Bagaimana cara menentukan mediannya? Jadi mediannya kalau datanya genap itu 7 ditambah 8 dibagi 2. 15 dibagi 2, 7,5. Ya, seperti ini anak-anak cara menentukan median kalau datanya genap. Ya, artinya mediannya harus dijumlahkan dua-duanya baru dibagi 2, sehingga mediannya adalah 7,5. Seperti itu ya anak-anak cara menentukan median. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.